ke 0 sama 2. 0 sama ke 2. Si titik ini ya juga pindah semua titiknya. Kan yang ini titiknya itu berapa? 0,2 kan? Dari 0 berarti pindah ke mana? Ke min 1. Min 1,2. Jadi titiknya itu jadi di sini. Gitu loh. Jadi semua titiknya pindah. Kalau translasi geser titik-titiknya. Makanya kalian wajib apa? Wajib tahu ini teh ketika ada di sini titiknya itu di mana? Di 2,2. Berarti x-nya geser, y-nya tetap, tapi dia geser. Otomatis gambarnya akan berubah. So kalau translasi lihat, kalau translasi sumbu simetrinya berubah nggak? Iya. Sumbu simetri itu apa? Yang membagi dua grafiknya kan? Berubah nggak? Ya pasti berubah dong. Ini kan dari 1 sampai 3, berarti tengah-tengahnya di mana? Di 2. Kalau yang ini dari 0 sampai 2, tengah-tengahnya di mana? 1. Jadi berubah Jadi puncaknya berubah nggak? Y-nya, titik minimumnya. Kalau titik minimumnya enggak, karena ini Y-nya berubah. Titik potongnya berubah nggak? Titik potong terhadap Y-nya Berubah. dari awalnya dari 0,2 jadi di 0,0 berubah. Jadi akan ada perubahan kalau translasi maya. Jadi potong berubah, asimptot berubah, simetri berubah, kecuali stretching. Mana ini yang Begini. G. Ya kalau yang F, Y-nya stretching berubah, juga dikali simetri 1/2. berubah sih, tapi Y-nya nggak berubah. 3-nya harus dikali satunya harus dikali 1/2. Dia kayak gitu tahu, bagus tuh. Kayak perhatikan. Bisa ya? Ya, yang penting udah bisa. Kayak lihat bab 4 tuh sebenarnya cuma ada 5 yang kemarin kalian pelajari apa aja? Budi. Yang kedua resiprokal. Terus yang ketiga titik potong alias intersection. Titik potong tuh Bunda pernah ngasih soal cerita ya. Jadi ada mobil, dia dari arah, misal dari A ya, dari titik A. Sepeda dari titik B. Mereka dari posisi yang berbeda, tapi mereka kan menuju ke titik yang sama di C. Mereka kan akan ketemu di kapan dan di mana. Berarti ketika ada titik potong kan, ya kan? Mereka tuh tujuannya sebenarnya ke titik C, tapi jalannya ya beda-beda si jalannya kayak. Cuman karena kita lagi bahas tentang garis, dia bentuknya garis lurus. Tujuannya ke titik C. Si sepeda dari titik B, dia akan ke titik C. Bisa jadi dia kayak gini kan? Yang penting sama-samanya kan ke titik C, ya kan? Nah, mereka kapan dan di mana ketemu nya? Kalau di titik akhir mah jelas iya bakal ketemu, tapi mereka akan ada waktunya papasan gitu. Itu teh kapan dan di mana? Berarti di titik potongnya diapain? Berarti dibikin sama dengan, kalau si mobil teh misal fungsinya Y sama dengan 2X tambah 10, si yang ini Y sama dengan min X tambah 5, berarti kemana? Ya dibikin persamaan, disubstitusi yang ini ke sini. Jadi ini X min X tambah 5 sama dengan 2X tambah 10. Jadi berapa tuh? kurang 2X. Ya, ini ke sini ya tuh, ini ke sini 10. Jadi berapa? Berarti Mana tuh? min 5 sama dengan 3X. Jelek ya angkanya. Ini mah contoh ya, ini mah beneran sembarangan. Berarti kan ini X-nya min 5/3. Misal itu kan positif, berarti kan di sekitar 1, sekian menit mereka bertemu. Nanti Bunda kasih penjelasan kok di soalnya X-nya itu sebagai apa ya, ini sebagai apa. Pokoknya kalau kalian ditanya titik yang sama waktu yang sama, di mana mereka bertemu, pokoknya yang sama-sama itu yang ditanya ketika berarti ya. Terus apa lagi ya?
kurang Y2 dikurangi 1. 3. Kalian bebas. Nol, Bunda, pilih nol, Y1, Bunda. Y1. 3 dikurangi 2 per 0. 3 kurang 2 terus 0 kurang 1 jadi berapa tuh? 1 1 per min 1. min 1 jadi berapa? 0. Min 1. 1 min 1. Ini gradien ya. Tapi kalau ditanya titik potong jawabannya gimana? Yang ini berapa titik potongnya? 3. Bukan 3 ya? Tapi di 0,3. 0,3. Nah, itu tentang gradien kayak gini. Tapi kadang ada pertanyaannya tuh kayak gini diketahui. M-nya T2. Mana ya T2? Apa ini? M-nya min 1/4. Titik yang dilaluinya min 1,2D sama 1,4. Berapa DT? D-nya yang ditanya. Kemana nyari nak? Intinya mah rumusnya men tadi aja. Masukin gradien sama dengan vertikal horizontal. Gradiennya min 1/4. Gitu kan? Sama dengan Y2 min Y1 nya berapa? 4 min 2D.